Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bertemu lagi dengan saya di MRN Kata Hati dalam rutinitas setiap malam Rabu, yang mana rutinitas ini diisi oleh Al-Habib Farhan bin Abdullah Al-Idrus. Dan untuk mempersingkat waktu, marilah kita saksikan dengan seksama tayangan ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa, penonton yang baik adalah penonton yang selalu melihat tayangan belajar ilmu dengan sempurna dan tidak disingkat-singkat, karena apabila disingkat-singkat maka kita akan memahami ilmu itu dengan setengah-setengah dan berakibat fatal, karena ilmu yang setengah-setengah itu akan berdampak kepada kehidupan kita. Marilah kita saksikan dengan seksama. أو قبل صلاة العشاء فإنه يورث الأرق وإذا رأيت في منامك ما يسرك من الرؤيا فاحمد الله وأوله بخير مناسب يكون كذلك. إذا رأيت ما يسرك فتعوذ بالله من الشر وادخل عن يسارك ثلاثا وتحول إلى جنبك الآخر ولا تحدث بها أحدا فإنها لا تضرك. وإذا قص عليك أحد الرؤيا فلا تؤولها له حتى يسأل منك ذلك أو تستأذنه فيه. وإذا أكلت أو شربت فابدأ بسم الله واختم بالحمد لله وكل واشرب بيمينك. فإذا قدم إليك طعام فقل اللهم بارك لنا فيما رزقنا وأطعمنا خيرا منه إلا يكون لبنا فقل وزدنا منه فإنه لا شيء خير منه كما ورد. وعليك بغسل اليدين قبل الطعام وبعده وبتصغير اللقمة وتدقيق المضاف ولا تمدن يدك إلى الطعام حتى تبتلع ما في فمك وكل من نواهي القصعة ولا تأكل من وسطها فإن البركة تنزل عليه. وإذا سقطت لقمتك فأمط ما بها من أذى ثم كلها ولا تدعها للشيطان ولعك أصابعك والبصع بعد الفراغ وقل بالسبابة والوسطى والإبهام وإن احتجت إلى الاستعانة بالبقية في نحو الأرز فلا بأس. والله أعلم. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu dengan kesehatan, sehat wal afiat, zahiran wa batinah, taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah dan husnul khatimah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita masih tentang adab-adab sunnah. Terakhir kita membahas tentang an-naum, tidur. Ya. Perkataan ibunya Sayyidina Sulaiman alaihissalam, wahai anakku, janganlah kamu banyak tidur di malam hari, karena orang yang memperbanyak tidur di malam hari nanti di hari kiamat dia datang dalam keadaan fakir. Ya. Wasiatnya ibu Nabi Allah Sulaiman. Kemudian Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahwa satu hari satu malam itu, kata beliau, 24 jam. Maka janganlah tidurmu lebih banyak dari 8 jam satu hari satu malam. Kalau tidur kamu 8 jam satu hari satu malam, maka kalau umur kamu 60 tahun, 20 tahun habis tidur saja. Betul itu. Kita umur kita 60 tahun, kita tidur satu hari satu malam 8 jam. Maka kata beliau, 20 tahun itu hanya habis untuk tidur. Jadi Imam termasuk seorang imam yang cerdas, ya. Dia kadang ada hitung-hitungannya, ya. Pandai menghitung Imam Ghazali. Bukan hanya sufi saja, ya. Bukan hanya dia alimul qalb, jadi juga orang yang cerdas.
Makanya beliau mengatakan Lailatul Qadar itu juga malam 27 Imam Ghazali ya. Kenapa? Terhitung ya. Dalam suratul Qadar itu kata Imam Ghazali, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri ada perkataan Lailatul Qadri ada 3 kali diulang dalam surah tersebut, dan huruf Lailatul Qadri itu kalau dihitung ada berapa? Ada 9. Belum nggak usah marah, 7 ya. Lailatul Qadri itu kalau dihitung lam ya kalau sampai habis itu ada berapa? 9. Kemudian ucapan Lailatul Qadri itu diulang berapa kali dalam suratul Qadar? 3. Maka 9 kali 3 kata Imam Ghazali 27. Maka beliau menurut pendapat Imam Ghazali Lailatul Qadar itu 27. Pandai hitung-hitung Imam Ghazali itu ya. Alim Imam Ghazali itu bukan hanya alim sufi, tapi juga matematikanya oke ya. Nah, jadi begitulah. Jadi para ulama itu sangat memanfaatkan sekali waktunya. Beliau itu tidak rela waktunya pergi begitu saja dengan haba, tidak ada manfaatnya, kosong, apalagi waktu tersebut diisi dengan maksiat. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah. Juga dalam nasihat hadinya Imam Al-Haddad mengatakan bahwa nanti di hari hisab, yaumul hisab, kita akan diperlihatkan oleh Allah waktu yang berlalu setiap hari ada kotak-kotak begitu. Oh, yang ada 24 kotak. Di satu kotak itu mewakili 1 jam di dalam hidup kita di dunia. Maka kata beliau nanti ada orang yang melihat kotak-kotak itu berisi cahaya, ya bersinar. Ya, pernah kali sampaikan ini. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, itulah wahai hambaku, waktu-waktumu yang kau pakai untuk beribadah kepada Allah. Waktu kita yang kita pakai untuk salat, waktu kita yang kita pakai untuk mengaji, waktu kita yang kita pakai untuk majelis ta'lim, waktu kita yang kita pakai untuk berzikir, maka di hari kiamat itu kotak isinya adalah cahaya. Kemudian ada lagi kotak-kotak yang berikutnya kosong, dibuka tidak ada isinya, tidak ada cahaya. Nah itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, itu waktu kamu yang kau pakai yang tidak ada manfaatnya, tidak juga maksiat, tidak juga taat. Itu kosong. Nah itu di hari kiamat kotak-kotaknya kosong. Kata Imam Ahmad, seandainya kita merasa sangat rugi, seandainya kata beliau, ya, sangat merugi pada waktu itu, sangat merugi sekali, sangat menyesal sekali. Seandainya pada waktu itu, ya Allah, aku berpikir mengucapkan subhanallah saja, subhanallah tamla'ul mizan, mengucapkan subhanallah saja pahalanya memenuhi timbangan. Jadi kenapa dan diam? Kenapa? Ya kita menyesal itu. Itu kotak macam yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika dibuka itu kotaknya isinya zulmah, gelap, hitam. Itulah waktu-waktu kamu kata Allah yang kau pakai itu bermaksiat kepadaku. Ya. Maka kata dalam hadis itu, seandainya ya, saking menyesalnya sang hamba itu ketika dia melihat waktu-waktu dia atau kotak-kotak itu yang merupakan waktu-waktu dia dulu di dunia yang dia isi dengan maksiat, seandainya dia bisa mati karena sangat menyesal, seperti itu, sangat menyesalnya dia bisa mati. Seandainya ada di akhirat itu mati, dia akan mati karena menyesal. Saking menyesalnya dia itu, ya, sampai kalau bisa mati dia akan mati, tetapi di akhirat tidak ada mati lagi. Jadi seperti itu, mereka para ulama sangat perhatian dengan waktunya, sangat ya mahal. Waktu mereka itu adalah mahal, mereka betul-betul manfaatkan untuk Allah, untuk Rasulnya. Ya, bagaimana kita bisa bayangkan bahwa ada yang mereka mengatakan seperti Habib Abdullah bin Hasan al-Zahir itu, semenjak aku kecil, aku tidak pernah melakukan perbuatan yang makruh. Yang makruh tidak pernah.
Semenjak balik, ya kan, sudah dewasa, sudah balik, semenjak kecil tahu kan. Ma fa'altu makruhan wala hamamtu bihi. Tidak pernah aku berbuat hal yang makruh dan tidak ada di hatiku keinginan untuk berbuat hal yang makruh. Yang makruh saja tidak beliau kerjakan, apalagi yang haram. Ma hamamtu 'alal makruhin ma fa'altu makruhan wa ma hamamtu bihi. Aku tidak pernah berbuat hal yang makruh dan tidak ada keinginan di hatiku, lintasan di hatiku untuk berbuat perkara tersebut. Subhanallah. Itu cerita masa ada gitu ya. Ya. Memang ismah ma'sum itu para nabi ya. Para nabi ma'sum, para nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berbuat maksiat. Tetapi pewaris-pewarisnya juga ada ya kan? Bukan kita mengatakan manusia itu maksum, tetapi begitulah penjagaan dan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada para kekasihnya. Hampir-hampir mereka itu seperti nabi. Ya bukan nabi. Ya. Hampir-hampir para kekasihnya Allah itu setelah Rasulullah itu yang betul-betul dijaga oleh Allah, hampir seperti para nabi mereka itu ya. Ya. Seperti para nabi. Kan Nabi pernah mengatakan dalam hadisnya, ulama ummati ka'anbiya Bani Israel. Ulama umatku itu seperti nabi-nabi para Bani Israel. Nabi-nabinya Bani Israel ya, adalah ya, ulama umatku itu seperti mereka para nabi itu. Seolah-olah maaf tapi bukan nabi. Seperti kan bukan sama. Ya. Kan pernah diceritakan, lagi ceritakan Nabi ini cerita yang mengawal sebenarnya. Al-Imam Abdul Hasan Asy'ari bermimpi Rasulullah SAW kemudian berdialog dengan Nabi Allah Musa. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad bertemu Nabi Allah dalam mimpinya. Imam Abdul Hasan Asy'ari, Nabi Musa mengatakan, ya Muhammad, anta qulta fi haditsik, wahai Muhammad, kau mengatakan dalam hadismu, ini mimpinya Imam Abdul Hasan Asy'ari, bahwa ulama umat kamu seperti nabi-nabi Bani Israel, nabi-nabi kaumku. Betul kau pernah? Na'am, kata Rasulullah. Ini dialog antara Nabi Muhammad dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya betul, aku mengatakan seperti itu, bahwa ulama umatku seperti nabi-nabi golongan kaummu, wahai Musa Bani Israel. Mana dari mereka wahai Muhammad? Tolong satu dari mereka, saya ingin tahu yang mana si ulama dari umatmu itu, yang mana kedudukannya seperti nabi-nabi Bani Israil. Maka Rasulullah SAW mencari Imam Al-Ghazali. Aina Al-Ghazali? Mana Imam Ghazali? Marhaba ya Rasulullah. Ya mahbub ya. Muhammad duduk di samping Rasulullah SAW. Ya. Ini salah satu ulama dari umatku, yang mana aku katakan dalam hadisku seperti nabi-nabi dari golongan Bani Israil, kaum wahai Musa. Kata Nabi Musa, as'aluhu ya Muhammad, aku tanya dia, boleh? As'aluhu, tanya ada ya. Ya Ghazali, man ismak ya Ghazali? Ismak men ya Ghazali. Wahai Ghazali, nama kamu siapa? Al-Ghazali itu kan lagab, kan gelarnya Al-Ghazali namanya. Ismak men ya Ghazali, kata orang awam, ismak men. Man ismuka ya Ghazali, nama itu siapa? Kata Imam Ghazali, ismi, nama saya Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali. Kata Nabi Musa, Ghazali, aku tak tanya nama apa itu. Jid ente pun tak ada tanya. Ini anda pakai bahasa kita ya. Tak gitu Nabi Musa ngomongnya. Ana ma'as'al an ismi abik wala isma abi abik wala isma jaddik. Aku tak tanya nama abahmu, aku tak tanya nama datukmu. Kenapa kau sebut nama datukmu, nama jidmu pun kau sebut? Aku tanya nama kau saja. Ismu, sebut men. Maka Imam Ghazali mutalim, alim, mutakhallif, orang alim dan berakhlak mulia, menulis kepada Rasulullah, "Ujibu ya Rasulullah." Boleh anda jawab ya Rasulullah? Boleh jawab.
Ajibu, jawab dia. Ajibu, jawab dia. Ya kalim Allah, kata Imam Ghazali. Ini Nabi, ya kan? Nabi Musa, ini bukan sembarangan Nabi Musa itu. Ya kalim Allah, wahai Nabi Musa, orang yang Nabi yang dimuliakan oleh Allah bisa berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika engkau ditanya oleh Allah dan itu direkam di dalam Al-Quranul Karim, Allah bertanya kepadamu, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Maka kau menjawab, qalat ya asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra. Kok jawabnya panjang? Sebenarnya wahai kalimullah, kau cukup mengatakan asaya, apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa. Ketika Allah bertanya, asaya, tongkatku ya Allah. Kenapa banyak? Qala asa, ini tongkatku. Atawakkau 'alaiha, aku bersandar dengannya. Wa ahushu biha 'ala ghanami, aku pakai bulu kambing-kambingku. Wa li fiha ma'arib, banyak lagi ya Allah. Kok panjang jawabnya kalimah apa nih? Mau dibalikkan ini. Wah, alim Allah nih. Kok jawabnya panjang wahai Nabi Allah Musa, wahai kalimullah? Sebenarnya cukup kau jawab asaya, apa yang ada tangan kanan wahai Musa? Asaya, tongkatku, khalas. Kok dia tongkatku, aku pakai bulu kambing, aku betak sandar, banyak lagi. Ghazali, ya Ghazali, kata Nabi Allah Musa, aku itu berdialog dengan Allah, waladzah, dan nikmat berdialog dengan Allah itu. Ya, nikmat, bisa bermukadamah, bisa berdialog dengan Allah itu nikmat. Maka aku panjangkan jawabannya. Asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha. Nikmat, biar lezat. Ya kan, berdialog dengan Allah. Ya, apa lagi memandang wajahnya Allah. Tidak hanya penduduk surga ya. Mudah-mudahan warzuqna an-nadhara ila wajhika karim. Nah, berdialog itu lezat. Kata Imam Ghazali, oh begitu. Ya, maka aku juga sama wahai kalimullah. Aku merasa mulia, merasa dimuliakan oleh Allah bisa berdialog dengan seorang nabi dari Bani Israil, kalimullah. Maka jawabannya aku panjangkan, Muhammad ibn Muhammad. Aku merasa nikmat berdialog dengan aja, kata Rasulullah. Betul wahai Muhammad, ini betul ini. Berarti memang betul ulama umatmu wahai Muhammad seperti nabi-nabi Bani Israil. Ya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu dia salah satu kemuliaan Al-Imam Al-Ghazali, yang mana para ulama khususnya Sada Ba'alwi sangat kuat ta'alluqnya kepada Al-Imam Al-Ghazali. Ya. Imam Al-Ghazali hampir ada yang mereka hampir hafal kitab Ihya itu, yang justru kan luar biasa mereka para ulama, bahkan dikatakan oleh ulama juga bahwa untuk mengetahui tanda-tanda ulamanya Allah, untuk kita salah satu cara kita untuk mengenal para ulama Allah, ulama al-akhirah, maka kalau dia cinta dengan Imam Ghazali, senang baca kitab-kitab Imam Ghazali, itu ulama akhirat, insyaallah ulama Allah, ulamanya akhirat. Tetapi kalau dia tidak senang dengan kitab-kitab Imam Ghazali, dia tidak suka dengan Imam Ghazali, tidak suka membaca kitab-kitab Imam Ghazali, itu nampak ulama dunia itu, bukan ulama akhirat. Ya. Juga ada ba'dul ulama, sebagian para ulama mengatakan seperti itu. Kecintaan seorang ulama dengan kitab-kitab Imam Ghazali itu dalalah, itu petunjuk bahwa dia insya Allah termasuk ulama-ulamanya Allah, ulama akhirah. Nah, jadi kata beliau, jangan terlalu banyak tidur. Kalau 8 jam satu hari, maka kalau umur kita 60 tahun, 20 tahun itu habis dimakan tidur, hanya untuk tidur saja. Kemudian umur terkadang ada kepada mau aja mabeda yang bersifat juga pernah disampaikan ini. Yang kita disunahkan ketika tidur untuk miring ke kanan dan menghadap kiblat. Kalau kamu tidak mampu, kata Imam ada ta'adzar alik, tidak bisa kau kumpulkan dua ini. Artinya kalau kau menghadap kiblat, berarti miringnya ke kiri, gitu mungkin ya. Tidak bisa dikumpulkan dengan miring ke kanan dengan menghadap kiblat.
Ta'adzar alaiki ba'd al-mawadi' al-jama' baina at-tayammun wal istiqbal. Ya, fanim ala, mana yang dipilih? Fanim ala yaminik, tetap kamu dahulukan tidur sebelah kanan. Ya, tetap yang didahulukan adalah tidur sebelah kanan. Nah, tapi wajtahid alla tastaqbil qiblah, kalau bisa, kata beliau, kata Imam Al-Haddad, jangan sampai kamu membelakangi kiblat kalau bisa. Wajtahid Allah tasbir qiblah. Ya, tapi kalau tidak apa ya dikumpulkan dua itu. Miring ke kanan, berarti kepalanya ke sana. Nah, kiblat situ. Ya, begitu, miring ke kanan dan menghadap kiblat. Ya. Yang balik ke rumahnya ubah-ubah tempat itu kan. Apa pula cerita ni bang? Apa pula cerita ni? Udahlah, kau diam ya. Ini semua ada kiblat. Ya. Kalau tak gitu jangan paksa-paksa. Kalau depan studi doang jangan pak cerita orang nak masuk. Nah, jadi diusahakan sebelah kanan saja, ya miring sebelah kanan. Kalau tidak bisa menghadap kiblat, labas, tidak menjadi masalah. Wa idza qasadta bittija'ik al-istirahata, kalau kamu hanya ingin beristirahat, ittija', apa itu bersandar, itu bolehlah miring sebelah kiri, tidak apa-apa. Tapi bukan tidur, dunan naum. Kalau hanya untuk istirahat, biasa begini, bolehlah. Tapi kan suka tayamun, ya kan kita disunahkan untuk tayamun. Yuhibbut tayamun, itu sukanya senangnya ke kanan, ya kan? Fi tana'uli, kata Sayyidah Aisyah. Kan yuhibbut tayamun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'ni kulli. Tapi itu sukanya ke sebelah kanan, pakai sendal yang kanan dulu, pakai baju yang kanan, tana'ulihi wa sisir yang tarajjulihi, ya kan? Yuhibbut tayamun fi jami'i syu'uni, dalam segala macam bentuk urusan Rasulullah, beliau senang ke kanan, dahulukan yang kanan dulu. Di hal-hal yang baik, beliau dahulukan yang kanan. Ya. Padahal pernah seorang guru menceritakan ada seorang sufi, saking pengennya ittiba, kuatnya ittiba kepada Nabi, di antara dia mengamalkan sunnah yang kanan. Dia kalau jalan tak mau belok ke kiri. Ya. Memang jalan tuh semuanya belok ke kanan. Jalan tuh dia tak mau belok ke kanan, tak mau belok ke kiri. Dia kalau jalan tak mau belok ke kiri. Saking dia istimsak di sunnah Nabi Muhammad itu ya. Jadi macam mana dia kalau ada jalan belok ke kiri, macam mana nak? Ya kan? Memang jalan itu belok kanan semua. Kan pasti itu belok kiri. Jadi kalau mau dia dengan belok kiri, dia maju dulu ke depan. Pukul gitu dia. Maju ke depan sedikit, kan belok kiri ni. Tidak mau dia langsung, tetap jalan ke kanan, ambil kanan ini. Jangan nak diikut. Mampu kalau sama dia gitu. Ya dia tak tahu lah kalau dia sampai tak paham karena dia begitu dia. Ada seorang sufi dulu, saking dia tidak mau belok ke kiri, saking dia pengen ke kanan. Orang yang mengamalkan sunnah, ya, ke kanan saja, kanan saja. Kalau ada tikungan ke kiri, dia maju dulu, belok lagi, ya, beloknya ke kanan. Begitu. Tidak mau ada langsung belok kiri. Allah. Jadi Nabi itu senang at-tayammum, yu'jibuhu at-tayammum, fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'ni kulli. Ketika memakai sandal, ketika bersisir, mandi dan lain sebagainya, beliau senangnya mendahulukan yang kanan. Nah, jadi kalau untuk istirahat, tadi dan untuk bersandar, istirahat itu boleh itu bersandar sebelah kiri. Gitu. Biasa itu pakai orang ada pakai bantal, dia bersandar itu boleh. Tapi itu no, kalau tidur diusahakan miringnya ke kanan. Ya. Dulu kan tidak dibahas, sahabat tidak tanya kenapa ya Rasulullah harus tidur sebelah kanan dan lain sebagainya. Sekarang kalau kita tahu bahwa alat-alat vital itu jantung dan lain sebagainya ada di sebelah kiri. Kalau orang sering tidur sebelah kiri, miring ke kiri, itu jantung akan tertekan. Nah, maka peredaran udara atau oksigen dan juga peredaran darah itu tidak normal, tidak baik, lama-lama akan bisa rusak. Subhanallah, baru itu diketahui. Ya, bahwa alat-alat yang vital itu ada di sebelah kiri. Nah, itu terbuka sir sunnah, rahasianya sunnah Nabi Muhammad SAW. Dulu sahabat dengar salah sami'na wa ata'na, tidak ada kenapa. Orang sekarang semuanya harus dipakai akal sama dia. Kenapa harus seperti itu? Kenapa harus seperti itu? Ini
Juga pernah ceritakan bahwa Nabi itu ada dalam kitab ini ya. Kalau mau tidur kata Nabi matikan lampu, kalaupun tidak kecilkan lampu kamar itu. Ya. Matikan lampu kalau mau tidur. Ataupun kalau tidak apanya kecilkan. Ya sama namanya nawa dengar sudah taat. Ketika tidur sekarang bahwa kalau kita tidur dalam keadaan gelap kamar kita itu atau lampunya tidak terlalu terang, itu ada apa? Ada sel-sel atau ada enzim begitu yang memperbaiki sel-sel kita itu. Ada sebuah enzim ya, yang bekerja ketika manusia tidur dan memperbaiki sel-sel tubuh, tapi dengan syarat kalau sinar di ruangan tersebut redup atau gelap. Tapi kalau terang itu enzim tidak berfungsi. Kalau terbuka enggak. Jadi bisa sel-sel akan menjadi baik ketika kita tidur dan dalam keadaan gelap itu kamar, ataupun paling tidak cahayanya redup. Ya, nah itu berfungsi itu sel itu memperbaiki sel-sel kita. Kalau cahayanya terang waktu kita tidur, dia tidak jalan. Ya, Nabi tak jelaskan dulu seperti itu. Ya kan? Sahabatnya ikut saja. Kemudian kalau mau tidur kata Nabi tutup apa itu tempat-tempat air yang ada di rumah kita, di dapur dan sebagainya tutup. Ya. Karena di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa akan ada setiap tahun itu ada suatu malam yang mana di situ turun sebuah penyakit. Tidak melihat bejana atau tempat yang terbuka kecuali itu penyakit akan masuk ke situ. Jadi seperti itu semuanya. Sunnah-sunnah Nabi itu ada rahasia, ada hikmah, ada keutamaannya yang mana tidak akan pernah merugi kalau kita ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. وفي النوم وقت القيلولة وفي النوم وقت القيلولة معونة على قيام الليل فعليك به. Juga kata Imam Al-Haddad ada yang dinamakan tidur atau qailulah. Wa fi naum waktu qailulah dan tidur waktu qailulah itu ma'unatan akan menolong ala qiyamil lail dalam kita bangun malam. Jadi tidur qailulah. Tidur qailulah itu tidur sebentar, tidur waktu siang. Dan mu'tamad qailulah itu sebelum zuhur. Sebelum zuhur. Tidur setengah jam, 1 jam sebelum zuhur, itu akan menolong kita nasyat, nanti bisa mudah bangun malam. Ada juga mengatakan setelah zuhur ada qailulah. Itu bagi orang-orang yang bangun malam itu amat sangat dianjurkan untuk diistirahat tidur sebentar di waktu siang agar malamnya insya Allah mudah bangun. Ya, mudah bangun malam. Ma'unah qailulah namanya. Qailulah tidur sebentar di waktu siang. Janganlah nak bertamu kalau tahu ni Ustaz ni biasa tidur siang. Janganlah dia bertamu Ustaz tu. Ya. Sian lah dia. Anggap dia ni siaran Ustaz tu tidaklah. Maka tetap senyumnya. Apa yang datang ya kan? Mungkin Ustaz tu nak ngusir dia siang. Ustaz bangun ya kan? Jangan aku ganggu tidur siang. Jangan tidur siang. Ba'da al-asar itu sudah enak bertamu ya. Baik. Allahumma rzuqna al-adab wal akhlaq insyaallah. Nah, kemudian wa'adar antana ba'da salatus subuh. Hati-hati kata Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bih. Hati-hati jangan kamu sering tidur setelah salat subuh. Nyaman tidur habis subuh tuh. Apalagi udah sepuh. Sedap pembangunan ini pakai ini. Nyaman tuh. Paling enak. Jangan kamu biasakan. Sekali kamu coba, besok ditagih kamu. Sekali kita biasakan untuk tidur di ba'da subuh memang nikmat. Ya kan? Nikmat sekali. Besok dia akan minta lagi, dia tarik lagi. Itu apa tempat tidur tuh, kasur tuh. Tahan. Ya. Tolong tadi mengajar. Ya, jangan dilawan. Kenapa? Karena tidur habis subuh itu atau sholat subuh kecuali sudah terbit matahari ya.
ya, yang tidak ada aktivitas di pagi hari setelah terbit, setelah isyraq, sholat sunat isyraq, sering dibahas kan, itu pahalanya luar biasa itu ya. Seperti haji dan umrah, sempurna. Tapi orang yang sholat subuh berjemaah, kemudian dia dulu berzikir, baik di masjid atau di tempat musalla, di tempat rumah dia yang biasa dia sholat di situ. Ila tulu'il fajar, sampai tulu'il syams, sampai terbit matahari, dia sholat 2 rakaat. Maka itu pahalanya seperti haji dan umrah, kata Rasulullah. Betul ditekankan oleh Nabi, tamah, sempurna. Ya, jadi kalau mau tidur, katakanlah mungkin dia capek, malam ada aktivitas dan sebagainya, tunggu matahari terbit. Setelah kailula terbit matahari, bolehlah istirahat. Tapi ba'da subuh ala tul, setelah subuh langsung tidur, jangan. Ya, itu bukan pula haram, ya, itu makruh, karena kenapa? Fa innahu yamna'u rizqa, karena tidur setelah salat subuh langsung itu akan mencegah rezekinya seret. Ya, bagi thalabatul ilm, bagi yang menuntut ilmu, kalau sering tidur ada paham-paham bebal. Apa gak setiap tak ada paham. Detik gua jelaskan dia, sekali tak paham, 2 kali tak pantas, tak budak ni malam tidur habis subuh. Tak paham nahu, tak paham sholat. Padahal masih bersih, tak ada mikiran ini, mikiran itu, tak ada mikiran macam-macam, ya kan? Dia belajar, ya. Tak tahu, tak paham, nahu tak paham. Detik gurunya paham, hai betul. Tak paham. Ya, pantas tak budak ni malam tidur habis subuh. Itu fakar dia, fakar ilm. Dia tidak kaya akan ilmu, fahamnya lemah, ya. Karena memang mungkin dia sering tidur habis sholat subuh, ya. Guru-guru kita dulu itu beliau tuh muter habis subuh tuh masuk ke kamar-kamar. Yang tidur itu langsung dilesut sama Abu ya Hasan, ya, ada saya begitu, langsung pukul. Nggak boleh tidur habis subuh. Bikin masyarakat wah, ya kan ada orang yang belajar kan. Dan terbuka matanya kalau ada wajib semangat. Jangan biasakan tidur habis sholat subuh, karena tidur habis sholat subuh itu yang menarik mencegah rezeki. Ya. Banyak hal-hal yang mencegah rezeki, ya. Pernah kita sampaikan bagaimana seseorang yang datang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bertanya kepada dia, wahai Amirul Mukminin, waktu Sayyidina Ali menjadi khalifah, ya Amirul Mukminin, ad-dunya tafirru minni, dunia lari dari saya, wahai Amirul Mukminin. Tidak, dia orang yang fakir. Kata Sayyidina Ali, la'allaka tanam ba'da subuh, mungkin kamu sering tidur pada salat subuh. La, ya Amirul Mukminin, tidak. Di antara yang dia sebanyak, kan? La'allaka taktub bi qalamin marbut, mungkin kamu sering menulis dengan pulpen yang terikat. Ya, tak boleh tu nulis pulpen diikat. Kan ada di situ. Jangan, itu juga mewarisi faqr. La'allaka tanshud bi mushdin mumazzaq, kama qala. Mungkin kamu sering bersisir dengan sisir yang patah. Sisir yang patah itu tak boleh dipakai. Yurisul faqr, mewarisi menyebabkan faqr. La'allaka taknus baitak fil lail. Ada itu, maka orang tua kita jangan nyapu malam-malam. Ya. La'allaka tajlis da'iman tajlis amam al-bab, mungkin kamu sering duduk di depan pintu. Betul itu orang dulu, ya. Apa ada ilmu? Jangan duduk di depan pintu, bayar jodoh, kata dia. Apa yang kawin? Ini ziklah. Ya, ada rupanya, ya. Nyapu malam-malam tak boleh. La'allaka tamshi amam al-masyayikh, mungkin kamu sering berjalan di depan orang tua. Di belakang, di depan, namun tangga. Tak boleh, itu juga menyebabkan fakhr, tidak hormat kepada orang tua, baik orang tua dia sendiri ataupun orang tua orang lain. Hormati orang yang tua. Banyak yang disebutkan Sayyidina Ali. Setiap saya menyebutkan sebab-sebab kefakran, la yakunu dzalika abil munda, aku tidak pernah melakukan itu, wahai Amirul Mukminin. Semua yang kau sebutkan tidak pernah aku lakukan. Kemudian selanjutnya Sayyidina mengatakan, la'allaka tarakta du'a lil walidain. La'allaka tarakta du'a lil walidain. Mungkin kamu meninggalkan doa untuk kedua orang tua.
kau tak doakan kedua umi abang kau lupa mendoakannya ya. Mungkin itu kali sebabnya. Itu semua sebab apa? Nah, ya Amirul Mukminin. Ini kata anak, ini sebabnya kamu meninggalkan doa untuk kedua orang tuamu, itulah sebab kefakiran kamu. Ya. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku kata Sayyidina Ali mendengar Rasulullah SAW bersabda, tarkud du'a lil walidain yurithul faqra, meninggalkan doa untuk kedua orang tua menyebabkan fakir. Ya, seperti itu. Di antara banyak lagi, ada tetap sufil hammam, ada perkataan Sayyidina Ali, sebabul fuqara. Jadi termasuk an-naum ba'da salat subuh. Ya, tidur setelah salat subuh. Jangan dibiasakan, itu tidak baik. Atau ba'da salat asar, ataupun tidur setelah salat asar. Juga tidak boleh. Jangan dibiasakan. Tidur setelah salat asar. Karena apa? Fa'innahu yuridul junun. Karena tidur seringnya tidur seseorang setelah salat asar bisa menyebabkan dia majnun. Bisa gila. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Bisa gila tidur setelah salat asar. Jangan dibiasakan. Kalau memang capek betul lah, ya kan? Jangan jadikan kebiasaan. Bisa gila. Na'udzubillah. Karena waktu ba'da asar sampai ghurubul syams, sampai terbenamnya matahari, dikatakan oleh para ulama itu waktu orang-orang dukun-dukun, ahli sihir, itu waktu dia online. Waktu dia lagi beraktivitas itu. Ba'da al-asar ila ghurub syams, sampai tenggelamnya matahari. Nah, takutnya karena kita seseorang lagi tidur, itu dia punya penjagaan agak renggang. Takutnya ada transit ganti dia masuknya. Na'udzubillah min dzalik. Mengacau-acau, sering tidur ba'da al-asar, ngomong mengacau-acau. Ya, berbahaya itu. Dan pernah kita seorang sahabat, seorang teman tidak percaya kepada hadis ini. Temannya mengatakan, kamu jangan tidur, sering tidur ba'da asar. Kamu jangan tidur setelah asar, nanti kamu bisa gila, kata temannya. Ya, tidak percaya saya. Terus dia tidur setelah asar sampai 40 kali berturut-turut. Lalu dia mengatakan, saya tidak gila. Mana itu teman? Akhirnya dia pergi ke rumah teman dia, mengatakan bahwa tidak boleh tidur setelah asar. Dia pergi ke rumah temannya jam berapa? Jam 2 malam dia pergi. Dikejar itu temannya. Kaget, jatuh tengah malam ini. Dia, sini yang tadi itu. Kenapa? Ada apa? Saya mau kasih tahu sama ente. Saya sehat. Ya kan? Kata kamu kok tidur lepas asar, tidak? Itu bisa gila? Tidak, saya tidak merasa gila. Kata kawannya, kok datang jam 2 sama aku adalah gila kan? Kan? Menjelaskan ya? Orang sudah. Karena sering tidurnya setelah asar. Dia datang pergi ke rumah kawannya, kasih tahu, sehat nih mana? Kata dia gila, mana gila? Gila, tak sadar, rumah aku yang lain, tak mereng ternyata. Ya begitu, aja berbak. Dia tidak merasakan, kadang-kadang dia tidak merasakan perbuatan, ucapan itu orang lain heran. Dia tidak merasakan bahwa dirinya sudah gila. Na'udzubillah min dzalik. Jangan dibiasakan tidur ba'da asar. Yurisul junun, qabla salat isya, juga setelah salat isya, sebelum tidur. Qabla salat isya, sebelum salat isya juga ada maghrib. Fa inna yurisul adq, karena seorang yang tidur setelah atau sebelum salat isya atau setelah salat maghrib itu akan menyebabkan dia bergadang malam, payah tidur malam. Ya, setelah maghrib ini bagus ini. Ini baik ihya bainal isya'i, begitu, bukan antara maghrib dan isya. Jangan tidur. Orang yang tidur setelah maghrib sebelum salat isya, nanti dia malam payah tidur ya. Dihidupkan antara bainal isya'i. Ada babnya tersendiri tentang ada ihya bainal isya'in, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna wa annana asrafna على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات
واغفر لوالدينا ربي مولودينا والأهل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي. اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش صحبي والحمد لله بالبدء والثناء حمدا كثيرا دائم محبة النسائم. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع البشر والدعاء وذكر ربي ووفقنا ووفقهم لما ترضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاق يا علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم وأنت ستر وصلاة الله تغشى المصطفى ومن الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صاحب المصالح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم ولا نعم النصير. Alhamdulillah, telah selesai kita menyaksikan apa yang disebutkan oleh Al-Habib Farhan bin Abdullah Al-Idrus. Semoga apa yang beliau beritahukan kepada kita, apa yang beliau dipelajari, dibimbing oleh semua untuk kita, semoga bermanfaat buat kita semua dan mendapatkan keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.